صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubarik wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan kata yang kita ucapkan di tempat yang suci ini, di tempat yang penuh ampunan Allah ini, tidak lain adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmatnya Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu nikmat yang mahal harganya dibandingkan dengan seisinya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat zahir wa batinah, dan nikmat tempat sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam rangka tidak lain adalah ta'abudan wa taqarruban ila Allah. Kita niatkan tidak lain adalah untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
orang yang dekat kepada Allah ini merupakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, marilah kita pergunakan untuk sebaik-baiknya, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dengan modal takwa dan iman kepada Allah, maka kita ditakdir menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita merenung di tempat yang suci ini, di tempat yang penuh rahmat ini, di tempat yang penuh ampunan ini, kita tidak terasa bahwasanya umur kita semakin lama semakin berkurang. Dengan pergantian masa, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, bahkan pergantian tahun, ini tidak terasa. Umur kita semakin berkurang, waktu kita beribadah kepada Allah berkurang, waktu kita untuk bertobat kepada Allah pun ikut berkurang. Bahwa kita semakin lama sudah mendekati dengan kematian. Maka dari itu sebelum kita menghadapi kematian, marilah kita persiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal kita untuk menghadap kepada Allah tidak lain adalah amal soleh. Marilah kita berbuat baik, marilah segera kita kerjakan. Maaf kalau muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Luqmanul Hakim dalam kitab Nasaikhul Ibad, beliau pernah berwasiat kepada putranya, ya bunayya, salah satu afatin, sesungguhnya manusia ketika sudah meninggal, manusia itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sulusulillahi, sepertiga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma ma'walillah, perkara apa yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah meninggal ini nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqmanul Hakim memberikan kepada putranya ketika manusia ini sudah meninggal, ini akan terbagi menjadi yang pertama adalah sepertiga akan kembali kepada Allah. Ketiga orang yang mana rohnya orang tersebut ketika meninggal tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohnya siapa itu? Yang pertama adalah rohnya orang kafir. Rohnya orang kafir ketika meninggal ini tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun orang yang kafir ini tidak beriman kepada Allah, biarpun orang itu baik sesama manusia, namun orang ini tidak beriman, tidak percaya adanya Allah, maka orang ini ketika meninggal, ruhnya tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rohnya yang kedua, orang yang tidak nyampe kepada Allah adalah rohnya orang munafik. Maka dari masalah muslimin zaman Jumat rahimakumullah, marilah kita jauhi sifat-sifat munafik. Dengan demikian, kalau kita menjauhi sifat-sifat munafik, maka ketika kita diampuni oleh Allah, ruhnya akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ruhnya orang yang punya hutang. Ruhnya orang yang punya hutang ketika orang ini meninggal, maka ruhnya ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, nafsul mu'minin mu'alaqat bidatin hatta yubdo alaih. Ketika orang iman itu meninggal dunia namun orang ini masih punya hutang, maka ruhnya orang tersebut memantul kepada hutangnya hatta yubdo anhu, sampai hutang itu terlunasi. Maka dari itu, apabila keluarga kita ada yang meninggal, marilah kita selesaikan ahli warisnya ini, menyelesaikan hutang-hutangnya keluarga kita yang sudah meninggal. Dengan demikian, ahli
kita yang sudah meninggal, kalau sudah kita menyaksikan tentangnya, maka rohnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya ketika manusia itu sudah meninggal. Yang kedua adalah sulusu li nafsihi, sepertiga akan kembali kepada dirinya sendiri. Apa yang kembali itu fa amma ma huwa li nafsi. Apa yang kembali kepada dirinya itu amalnya, dan kembali adalah amalnya. Baik amal yang jelek maupun amal yang baik, kesemuanya ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Namun masalah begini jamaah sholat Jumat Rasulullah. Tapi kalau amal yang baik ini ada yang tidak nyampe kepada dirinya sendiri. Karena amal tersebut ketika orang ini melakukan amal ibadah, ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Karena syarat daripada ibadah diterima oleh Allah adalah syaratnya ikhlas. Dulu itu qabil amal atau ikhlas. Syarat daripada ibadah diterima oleh Allah syaratnya adalah ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jamaah sholat Jumat rahimahullah, pada saat ini ketika kita melakukan ibadah-ibadah apapun, baik ibadah sunnah, ibadah wajib, marilah kita pergunakan, marilah kita laksanakan dengan lillah, dengan karena Allah. Jangan kita karena selain Allah. Kalau kita ibadah selain karena Allah, maka ibadah kita itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga baik ibadah yang sunnah maupun wajib, kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada putranya ketika orang sudah meninggal, dulu suri dubi, sepertiga akan menjadi santapan cacing tanah. Ada 3 orang yang mana cacing tanah ini tidak mau. Yang pertama adalah hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran salatina juz'an, yang mana orang ini hafal Quran 30 juz, maka jenazahnya, jasadnya tidak akan dimakan cacing tanah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak dimakan cacing tanah jasadnya ketika meninggal. Yang kedua adalah orang yang sabar. Ketika orang ini sabar, diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, orang ini mengatakan tidak sabar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Demikian yang menciptakan kementerian selanjutnya, dia bermakhluk kesemuanya adalah ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang menghadapi ujian-ujian itu dengan sabar? Inilah orang yang nantinya ketika meninggal dunia, jasadnya tidak dimakan cacing tanah. Yang ketiga, orang yang jasadnya tidak dimakan cacing tanah, mudah mematuhi orang yang melanjutkan wudhunya. Ketika orang itu batal ambil air wudhu, batal ambil air wudhu, inilah nantinya orang ketika meninggal di alam barzakh, jasadnya tidak dimakan cacing tanah. Masalah sini jamaah sholat Jumat rahimahullah, marilah senyapan kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Marilah sisa-sisa umur kita pergunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah, yang terakhir, kita sampai kapan Allah memberikan hidup kepada kita? Allah sampai kapan memberikan hidup kepada kita di dunia ini? Tidak pernah tahu. Mungkin kemarin tetangga kita meninggal. Karena dunia ini bukan tempat kita untuk hidup, tapi dunia ini adalah tempat untuk kita mencari bekal untuk menuju akhirat. Marilah kita senyaman masih hidup di dunia ini, marilah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pikirkan, orang yang cerdas, yang mana orang itu mempersiapkan kematiannya. Orang yang cerdas, orang yang selalu memikirkan kematiannya. Mungkin kemarin orang tua kita, mungkin kemarin tetangga kita, mungkin kemarin teman kita, boleh jadi
besok lusa giliran kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih bisa sholat di belakang imam, mari kita sholat sebelum kita disolati di depan imam. Mumpung kita masih bisa membaca Al-Quran, marilah kita istiqomahkan setiap kali membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibacakan di depan kita yang memujudkan. Mumpung kita masih bisa bersedekah, marilah kita bersedekah. Apapun keadaan kita, marilah sedekah. Tetap kita perjuangkan, kita istiqomahkan. Dengan demikian, insya Allah kita ketika diambil oleh Allah mendapatkan predikat khusus. Sisa-sisa umur kita, kesehatan kita dibagi oleh hidayah dari Allah baik kepada sesama manusia, baik kepada Allah. Dengan demikian, terkirim doa semoga kita semua umur kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diambil oleh Allah, betul-betul mendapatkan kehadiran husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaitonir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشنا بالإيمان واجعلنا الجنة مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان وأخرجنا يا الله وأخرجنا يا الله وأخرجنا يا الله من الدنيا مع الإيمان. اللهم يا الله عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.